Selamat datang di channel YouTube William Wara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, bagian belakangnya juga sering dieja Asy'ari atau Asari, lahir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada tanggal 14 Februari 1871. Meninggal di Jombang, Jawa Timur tanggal 21 Juli 1947 pada umur 76 tahun. Ia dimakamkan di Tebu Ireng, Jombang. Adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam yang terbesar di Indonesia. Di kalangan naliyin dan ulama pesantren, ia dijuluki dengan sebutan Hadratus Syekh yang berarti Maha Guru. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah putra ketiga dari 10 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Asy'ari, pemimpin pondok pesantren yang berada di sebelah selatan Jombang. Ibunya bernama Halimah. Sementara ke-10 saudaranya antara lain Nafia, Ahmad Saleh, Radiah, Hasan, Anis, Fatana, Maimunah, Maksum, Nahrawi, dan Adnan. Berdasarkan silsilah garis keturunan ibu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki garis keturunan baik dari Sultan Pajang Jaka Tingkir, juga mempunyai keturunan ke Raja Hindu Majapahit, Raja Brawijaya V atau Lembu Peteng. Berikut silsilah berdasarkan Kiai Hasyim Asy'ari berdasarkan garis keturunan ibu. Hasyim Asy'ari, putra Halimah, putri Layina, putri Siha, putra Abdul Jabar, putra Ahmad, putra Pangeran Sambo, putra Pangeran Benowo, putra Jaka Tingkir atau Mas Karebet, putra Prabu Brawijaya V atau Lembu Peteng. Ia menikah 7 kali dan kesemua istrinya adalah putri dari ulama. 4 istrinya bernama Khadijah, Nafisa, Nafika, dan Masrura. Salah seorang putranya, Wahid Hasyim, adalah salah satu perumus Piagam Jakarta yang kemudian menjadi Menteri Agama, sedangkan cucunya Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur yang menjadi Presiden Indonesia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar dasar-dasar agama dari ayah dan kakeknya, Kiai Utsman, yang juga pemimpin pesantren Ngendang di Jombang. Sejak usia 15 tahun, ia berkelana menimba ilmu di berbagai pesantren, antara lain pesantren Wonokoyo di Probolinggo, pesantren Langitan di Tuban, pesantren Trenggilis di Semarang, pesantren Kademangan di Bangkalan, dan pesantren Siwalan di Sidoarjo. Pada tahun 1892, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pergi menimba ilmu ke Makkah dan berguru pada Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi, Syekh Ahmad Amin Al-Attar, Syekh Ibrahim Arab, Syekh Said Yamani, Syekh Rahmaullah, Syekh Soleh Bafadlal, Sayyid Abbas Maliki, Sayyid Alwi bin Ahmad As-Sakaf, dan Sayyid Hussein Al-Habsyi. Di Makkah awalnya
Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar di bawah bimbingan Syekh Mahfudz dari Termas atau Pacitan, yang merupakan ulama dari Indonesia pertama yang mengajar Sahih Bukhari di Mekah. Syekh Mahfudz adalah ahli hadis dan hal ini sangat menarik minat belajar Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sehingga sekembalinya ke Indonesia, pesantren ia sangat terkenal dalam pengajaran ilmu hadis. Ia mendapatkan ijazah langsung dari Syekh Mahfudz untuk mengajar Sahih Bukhari, di mana Syekh Mahfudz merupakan pewaris terakhir dari pertalian penerima atau isnad hadis dari 23 generasi penerima karya ini. Selain belajar hadis, ia juga belajar tasawuf atau sufi dengan mendalami tarekat Qadiriyah dan Nasabandiyah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga mempelajari fikih mazhab Syafi'i di bawah asuhan Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, yang juga ahli dalam bidang astronomi, ilmu falak, matematika, ilmu hisab, dan aljabar. Pada masa belajar pada Syekh Ahmad Khatib inilah Kiai Haji Hasyim Asy'ari mempelajari tafsir Al-Manar, karya monumental Muhammad Abduh. Pada prinsipnya ia mengagumi rasionalitas pemikiran Abduh, akan tetapi kurang setuju dengan ejekan Abduh tradisionalis. Gurunya yang lain adalah termasuk ulama terkenal dari Banten yang mukim di Mekah, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Sementara guru yang bukan dari Nusantara antara lain Syekh Satta dan Syekh Dagistani, yang merupakan ulama terkenal pada masa itu. Pada tahun 1899, sepulangnya dari Mekah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng, yang kelak menjadi pesantren terbesar dan terpenting di Jawa pada abad ke-20. Pada tahun 1926, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi salah satu pemrakarsa berdirinya NU, yang berarti kebangkitan ulama. Pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang Al-Sunnah wa Al-Jamaah adalah ulama dalam bidang tafsir Al-Quran, Sunnah Rasul, dan fikih yang tunduk pada tradisi Rasul dan Khulafaur Rasyidin. Beliau selanjutnya menyatakan bahwa sekarang ulama tersebut termasuk mereka yang mengikuti mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Doktrin ini diterapkan dalam NU yang menyatakan sebagai pengikut, penjaga, dan penyebar faham Al-Sunnah wal Al-Jamaah. Muslim tradisionalis juga menggunakan istilah Al-Sunnah wa Al-Jamaah untuk membedakan dirinya dengan Muslim modernis. Walaupun yang terakhir ini juga menerima formulasi Al-Azhari dan Al-Maturidi dalam bidang teologi. Namun, tidak seperti kaum modernis, Muslim tradisionalis mengikuti salah satu 4 mazhab Sunni dan mengakui keabsahan Sufi Ortodoks sebagaimana yang diajarkan oleh Junaid Al-Baghdadi dan Al-Ghazali. Al-Sunnah wa Al-Jamaah dalam pandangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak memiliki makna tunggal, tergantung perspektif yang digunakan. Paling tidak terdapat 2 perspektif yang digunakan untuk mendefinisikan Al-Sunnah wa Al-Jamaah, yaitu teologi dan fikih. Namun, jika ditelusuri lebih lanjut melalui karya-karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, maka sebenarnya dapat diambil sebuah kesimpulan, yaitu Al-Sunnah wa Al-Jamaah pada dasarnya
lebih mengandaikan pola keberagaman bermadzhab kepada generasi muslim masa lalu yang cukup otoritatif secara religius. Kiai Haji Hasyim Asy'ari banyak membuat tulisan dan catatan-catatan. Sekian banyak dari pemikirannya, setidaknya ada 4 kitab karangannya yang mendasar dan menggambarkan pemikirannya. Kitab-kitab tersebut antara lain: 1. Paradigma Ahlus Sunnah wal Jamaah, pembahasan tentang orang-orang mati, tanda-tanda zaman, dan penjelasan tentang sunnah dan bidah. Yang kedua, yaitu cahaya yang terang tentang kecintaan pada utusan Tuhan, yaitu Muhammad SAW. Yang ketiga, etika pengajar dan pelajar dalam hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pelajar selama belajar. Yang keempat, penjelasan tentang larangan memutus tali silaturahmi, tali persaudaraan, dan tali persahabatan. Yang kelima, Muqaddimah Al-Qanun Al-Azali Jamiyat Nahdlatul Ulama. Dari kitab ini, para pembaca akan mendapat gambaran bagaimana pemikiran dasar dia tentang NU. Di dalamnya terdapat ayat dan hadis serta pesan penting yang menjadi landasan awal pendirian NU. Boleh dikata kitab ini menjadi bacaan wajib bagi para penggiat NU. Yang keenam, Risalah fi Taqid Al-Qazi Bimazhab Al-Imam Al-Arabah, mengikuti manhaj para imam 4, yakni Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Tentunya memiliki makna khusus sehingga akhirnya mengikuti jejak pendapat imam 4 tersebut dapat ditemukan jawabannya dalam kitab ini. Yang ketujuh, Mawaidz adalah kitab yang bisa menjadi solusi cerdas bagi para penggiat di masyarakat. Saat Kongres NU ke-11 tahun 1935 di Bandung, kitab ini pernah diterbitkan secara massal. Demikian juga Profesor Buya Hamka harus menerjemah kitab ini untuk diterbitkan di majalah Panji Masyarakat, edisi 15 Agustus 1959. Yang kedelapan, Arba'ina Haditsan Tata'alqubi Mabadi Jamiyat Nahdlatul Ulama. Hidup ini tak akan lepas dari rintangan dan tantangan. Hanya pribadi yang tangguh serta memiliki sosok yang kukuh dalam memegang prinsiplah yang akan lulus sebagai pemenang. Kitab ini berisikan 40 hadits pilihan yang seharusnya menjadi pedoman bagi warga NU. Yang terakhir, Al-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yusna Al-Maulid Bi Al-Munkarat. Kitab ini menyajikan beberapa hal yang harus diperhatikan saat memperingati Maulidur Rasul.